Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. So, hari ini kedatangan seorang pembalap. Ini temen lama gue, temen gue di komunitas mobil dulu. Ini orang gue kaget banget sekarang udah jadi artis, gila sih, luar biasa. Udah, nggak usah nunggu lama lagi, gue langsung panggil dulu deh temen gue. Welcome bro Carok. Welcome bro, udah lama nggak ketemu bro. Sekarang gue manggilnya apa nih? CRK atau Carok nih? CRK boleh bro. Sekarang soalnya dia terkenal dengan kata-kata CRK, dikit-dikit CRK, CRK. Mungkin semua orang yang suka otomotif udah tahu nih, wih ini CRK si mobil merah nih, pasti gitu nih. Soalnya mobil merahnya famous banget, luar biasa. BTW Kongres loh, Porsche-nya keren banget bro. Thank you banget bro, thank you. Tuh luar biasa banget. Bristers, ini datangin orang ini nih nggak gampang loh. Sekarang udah bener-bener jadwalnya padat, gila. Buat bro Albert nomor 1 lah. Wih, sedap. Oke lah. Gue seneng banget tau pas Bro Carok bilang, oh bisa banget, gue pasti datang, weh. Thank you ya bro. Siap bro. Ini bocoran dikit, dia dari luar kota langsung nyampe ke sini. Bener bro, baru dari bandara. Terbang, mendarat langsung ke sini. Demi bro Albert bro. Thank you ya bro ya. So, Bro CRK, weh, gue nggak biasa, gue biasa Carok loh. Bro CRK, boleh nggak lo kenalan nih, Bristers di rumah pasti kan, ya gue yakin lo udah terkenal sih, banyak yang tahu ya. Cuma pasti masih ada yang belum lah. Lo boleh nggak sih kenalin diri lo sama kasih tahu mereka lo lagi sibuk ngapain aja sih? Siap. Halo bro. Gua nih hari ini spesial banget ya bro ya. Kemarin gue itu seminggu lalu gue ditelepon gue lagi di Papua ya bro ya. Wow. Gue dapat kontak bro. Gue bilang wah jarang-jarang nih gue dihubungin sama idola gue. Buset. Untuk podcast bro. Makanya gue bilang bro, oke gue bisa. Gila. Kebetulan harinya pas ya bro ya, Selasa. Iya. Puji Tuhan waktunya langsung oke sih Bro Carok nih. Iya. Nggak Halo nunggu Brister. lama. Jadi nama gue Carok, biasa dipanggil sekarang CRK. Jadi kesibukan gue kali ini itu seperti Bro Albert tahu, sebenarnya gue basically itu adalah creative consultant bro. Gue creative consultant dan gue juga mempunyai bisnis pengadaan barang dan jasa di beberapa kementerian, pemerintahan dan Mabes Polri. Itu kurang lebihnya bro. Tetapi seperti kita tahu bro, di masa pandemi sekarang ini kan semua orang terkena imbasnya. Jadi di gua pribadi juga kita muter otak lah gimana caranya bisnis gua juga bisa tetap jalan, gua bisa masih tetap bermanfaat bagi masyarakat dan karyawan gua. Jadi yang paling pertama gua harus yakin pada diri gue bahwa pandemi ini bukan masalah bro, tetapi ini adalah awal peluang dari semua peluang yang ada. Setuju. Kurang lebih kayak gitu bro. Setuju banget. Kita harus ngerubah pola pikir ya bro ya. Soalnya banyak orang, aduh pandemi, gagal, pasti negatif banget ya bro ya. Jadi kita harus coba membawa pemikiran positif dulu sebelum kita mulai melangkah ya. Kalau negatif terus mana bisa. Bener banget. Nih depan gue bukti nyata loh. Ini malah pandemi ini malah lo bombastis ya. Dengan si merah ya. Si merah. Si merah sih, aduh, gue sih gila, mobilnya di mana-mana bro. Ya muka lo nya sih enggak. mobil yang terkenal ya bro. Logo CRK-nya di mana-mana sampai tadi makanya gue bilang, gue panggil lo CRK atau Carok nih sekarang. Abis CRK-nya everywhere. Bro, Siap. nih udah lama banget kita nggak ngobrol nih. Kebetulan lo di sini, gue mau basa-basi dikit deh sama lo. Lo sekarang ngeliat mobil tuh sebagai investasi bukan sih bro? Jadi gini, mobil itu gue lihat tetap sebagai sebuah passion gue. Lu tau lah, kita dari mulai F10, SS, Oke, F10 SSM crew ya. Ini temen balapan gue bro. Bro Albert. Jadi memang dari awal dalam kerja dalam bidang apapun, kalau gue pribadi tuh harus sesuai passion dulu bro. Kebetulan otomotif itu hobi dan passion gue. Yeah. Jadi
apapun yang kita lakukan, baik itu berteman, melakukan aktivitas, sama berkarya, gua harus punya konsep itu happynomic bro. Jadi pribadi guanya juga harus happy juga, tapi harus punya unsur ekonomisnya. Terus gua ngelihat mobil itu menurut gua tuh udah kayak istri kedua ya bro ya. Kenapa? Karena menurut gua ya itu passion gua dan hasrat gua untuk menyalurkan hobi sama kesukaan gua gitu. Jadi ketika passion dan hasrat lo udah bersatu, lo bisa ngelakuin apa juga bro. Betul sih, gue setuju banget. Begitu lo emang ya ibaratnya lo udah menyukai sesuatu pekerjaan ini dan lo ya ibarat kayak hobi aja kan bro. Waktu udah nggak kehitung kali. Lo ngerjain mobil mungkin udah bisa melek 2 hari kali sekarang. Dulu dia zaman F10 Bristers, dia mau modif mobil aja bisa seharian. Dan Apalagi kita balapan dari subuh sampai siang ya kan. bahaya. Ingat gak bro? bahaya. Kalau ketemu Bro Carok, bensin harus full. Aduh gawat. Setengah tuh nggak ada artinya ya bro Rute ya. Peak, Cawang, Selipi, balik lagi BSD bro. Ingat gak bro? Iyalah, gila. Keliling dunia kita. Keliling bukan dunia lah, keliling Jakarta lah. Sabtu Minggu ya. Ya kilometernya minim-minim naik 100 lah ya. Bro, Anyway, lu sekarang ini yang gue tahu kan lu udah jadi artis nih ya bro ya. Udah artis, pebisnis. Ini yang paling gue inget cuma yang terakhir, pembalap. Dulu kita pembalapnya ini menarik bro. pembalap liar bicaranya nih gue berdua pembalap liar lah. Emang siapa kita sih ya bro ya? Tapi gue pensiun dari pembalap karena gue masih sayang nyawa gue. Yang depan gue makin berani nyetirnya. Bahkan gue denger Gawat. lu sampai juara 3 ISOM ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Dengan infonya dia start paling buncit Bristers. Buncit itu berarti kurang lebih di angka 10 ke atas lah. Yang gua tahu lo 12 atau 13 deh waktu 13 itu. bro. Tuh, start di 13 jadi juara 3 ISOM ya. Bener ya, juara 3 ya. Wow, itu achievement yang maksudnya gua pas pertama lihat bercanda nih, bohong nih. Ternyata beneran. Dia beneran jadi pembalap. Tuh maksudnya boleh nggak lo share the experience pengalaman itunya? Iya, ini menarik bro. Jadi begini Bristar. Pertama kali, jadi orang bertanya, bro, lu sekarang banting setir jadi pembalap? Udahlah, di pengusaha aja, jangan ambil haknya atlet juga kata bilang. Jadi ini menarik. Jadi pada saat pandemi di bulan Februari Maret itu bro, semua apa yang kita lakukan itu hancur dan kita mengurang semua dari nol. Ketika nggak bisa melakukan apa-apa, gue tuh berusaha melancari sebuah aktivitas yang positif. Akhirnya gue ke Sentul, gue membangun mobil di situ dan ketika gue memacu diri gue dalam kecepatan tertentu, gue merasa happy. Awalnya seperti itu bro, karena kan kita udah nggak berani lagi bro balap jalan raya, soalnya Bro Albert udah nggak ada ya kan. Dan kita nggak boleh keluar bro. Saat itu PSBB kita nggak boleh even keluar aja nggak bisa. Jadi salah satunya itu di Sentul ini. Dan menarik bro memang. Kenapa? Gue membangun mobil ini ikut kelas Brio 1200 cc dan gue ikut round pertama ISOM International Sentul Series of Motorsport yang notabene adalah kelas nasional. Dan gue ikut di situ 3 bulan sebelumnya gue bikin mobil gue. Mobil gue udah jadi, gue udah cukup latihan. Tapi 2 minggu sebelum race gue kecelakaan bro. Iya, gue denger lo ada tabrakan cukup parah ya waktu itu ya. Dan itu mobil gue hancur berantakan. Dan saat itu gue udah speechless dan gue bilang oke, berhenti, gue ternyata nggak bisa jadi pembalap. Down banget dong saat itu ya. Down abis bro. 2 minggu sebelum dan orang-orang bilang udahlah, ini harus ganti, harus beresin sekitar 2 bulan dan lain-lain lah. Tetapi kembali lagi gue sampaikan, apapun yang terjadi menurut gue apapun yang terjadi di diri kita dan di kenyataan seseorang itu adalah, kalau menurut gue itu ada hikmah bro. Dan gue tidak akan berhenti dari permasalahan tersebut. Gue cuman berpikir bagaimana dengan momentum waktu 2 minggu gue bisa beresin. Gue beresin itu 2 minggu dengan gue kumpulin teman-teman. Dari situ gue baru merasakan bro, apa gunanya seorang teman. Teman itu bukan siapa yang di samping kita saat kita senang bro,
menurut gua sahabat sejati itu adalah siapa yang di samping kita saat kita sulit. Di situ gua bisa melihat hancurnya mobil gua diberesin sama seseorang yang namanya Randy Riupasa. Dia biasa dikenal di Instagram sama dunia otomotif BTX Concept. Oh, oke. Dia datang ke tempat gua, dia bilang, "Bro, gue beresin." Saat itu gua lagi bis trip gua di Papua dan di Bali. Dia beresin, 2 minggu kemudian, pokoknya sekitar 10 hari dia bilang, "Bro, mobil lo udah beres." Gua latihan di situ, pada saat latihan di situ, hari itu juga catatan waktu gua masih sangat buruk. 2 menit 8 detik. Padahal yang lain sudah 2 menit 2 detik, 2 menit 3 detik. Jadi menurut gue, aduh nggak mungkin lah gue jalan. Tapi karena keberanian dan menurut gue enjoy, gue lepas, gue bener-bener lepas. Gue pikir udahlah, gue juga masih baru dan gue pikir ya ini menjadi pengalaman gue. Akhirnya gue masuk, gue dibikinin KIS sama dia, gue dimasukin ke 2 kelas sekaligus. Dan saat itu menariknya pada saat gue sudah mulai pertama kali gue ikut cemplung dunia balap ini, gue jadi banyak belajar bro. Jadi di ISOM ini, di balapan ini sangat membantu karakter gue bro. Jadi balapan itu bukan sekadar siapa yang paling cepat, tetapi bagaimana strategi, bagaimana kerja sama tim, bagaimana lo bisa punya memanage waktu lo, dan bagaimana lo juga punya akselerasi baik dari karakter-karakter mobil, kecepatan dan lain-lain. Jadi dari situ gue belajar banyak. Nah pada saat scrutineering sama kualifikasi, akhirnya gue selesai di posisi 13 bro, dari 15 pembalap. 2 pembalap tabrakan, jadi gue paling belakang. Gue memulai dari balapan ke-13. Tetapi saat itu gue jadi berpikir, ya udah, gue lebih plong, betul nggak? Yeah. Gue berada di paling belakang, ya udah, gue coba aja. Justru karena tampil tanpa beban pada saat race day, gue berhasil finish di posisi kedua sebenarnya. Tapi karena ada penalti yang gue lakukan, gue jadi turun jadi posisi 3. Jadi akhirnya gue pun pada saat gue keluar, gue nggak tahu pada saat gue keluar track, gue didatengin semua orang, dia bilang, "Rok, lo juara 2." Teriak-teriak, "Rok, juara 2 nasional." Gue kaget, gue cuma siapa yang di depan gue lawan sampai akhirnya ada hasil bahwa gue juara 3 bro. Dan itu adalah momen yang menurut gue ya cukup epic ya dalam hidup gue, karena gue bukan pembalap, gue pengusaha, dan mungkin itu adalah balapan pertama dan terakhir gue bro. Gila, gue bener-bener kaget loh bro, seriusan. Lu maksudnya out of nowhere, kita suka masih sesekali waktu itu kontak kan, ya gue tahu lu emang dia pebisnis tulen, dan gue nggak tahu lu bener-bener iseng banget sampai ke bener-bener balap gitu. Gue cuma kayak oke, Carok balap. Sebelumnya gue taunya kan lu kecelakaan tuh, oh mungkin dia lagi inilah iseng-iseng dah, terus apes kecelakaan gitu kan. Nah, kok tau-tau balapan lagi, gue juara lagi, kayak wow ini luar biasa banget achievementnya, dari yang ya out of nowhere lah gue bilangnya kan. Gue bener-bener pas ngeliat Instagram lu, gue cuma bener-bener kayak ini orang mikir apa ya. Dari balap beneran Bristers, dari balap ibaratnya di jalan tol kita, sampai bener-bener dia pakai helm, pakai baju lengkap. Wajib harus pakai. Wah, gue sih salut banget sih bro. Tapi itu pengalaman seru banget berarti ya bro ya? Seru banget bro, seru. Terus next nih bro, lu kan ya gue tahu lu hobi banget di dunia otomotif nih. Tapi emang dia sukanya emang outspoken nih Bristers. Dia suka apa yang di karya dia juga bisa dinikmati orang banyak ya. Nih yang gue tahu lu pernah ke ajang IMX ya waktu itu ya. Bener, IMX bang. 2020 Indonesian Modified Expo di bulan 2020 ya, Oktober ini, dengan mobil yang dari tadi gue sebut Bristers, mobil Porsche merah legendaris gue bilang. Mobil lo bener-bener di mana-mana. Gue kaget juga bro itu gue sangat kaget. Gue nggak pernah kepikiran bahwa Porsche gue itu akan bener-bener seviral itu. Bahkan yang terakhir ini gue di repost, di feed oleh Stance Nation, GD Staff dan lain-lain. Sampai Juka Viapri pun nge-repost. Dan di situ
kita dari Indonesia ya adalah 2 mobil yang gue nggak usah share support, ada dari beberapa ini mobil dari Amerika dan Eropa. Kita mengalahkan likes dia di hari pertama. Di hari pertama orang biasanya 30 sampai 40 ribu, kita di hari pertama kita mendapatkan likes pada saat posting Porsche, mobil Porsche gue itu sudah dapat di 56 ribu di hari pertama. Wow. Tapi emang 56 ribu likes. Bro. Gue kaget bro. pas itu lo post tuh, gue inget banget tuh, gue lihat mobil merah lo ya pasti dari Instagram lo lah ya. Tapi semenjak hari itu bro, gue buka popular Instagram, mobil lo sih nggak pernah nggak ada bro. Ya jadi semua orang ngepost sampai nge-tag gua terus kirim gua DM. Gua juga kaget kok. Wah, ini mobil gua di mana-mana, gua bilang gitu. Dan gua benar-benar kaget sih. Sebenarnya mobil ini pengen gua memang gua persiapkan untuk ajang SEMA bro di Las Vegas. Itu memang impian gua dari dulu. Jadi sebenarnya hasil yang gua raih sekarang ini bukan berarti kecelakaan gitu aja bro. Jadi setahun lalu itu gue punya impian. Jadi ketika gue punya impian, gue cuma pengen memberikan masukan bahwa tetapkan dulu tujuan lo gimana. Habis itu kita susun nih prosesnya. Bagaimana how to get tujuan lo itu. Jadi waktu itu tujuan gue tahun lalu, tahun 2018 akhir, gue punya angan-angan punya sebuah mobil yang bisa membanggakan Indonesia dan gua taruh di SEMA. Jadi SEMA itu yang notabene sebagai ajang modifikasi nomor 1 di dunia yang ada di Las Vegas. Nah saat itu gue cuma berpikir siapa yang bisa merealisasikan impian gua. Gue browsing, akhirnya keluar nama Kiki Anugraha. Gue hubungin Kiki Karma, dan dia belum menjawab selama 3 bulan bro. Jadi dia meriset dulu. Jadi awal 2020 dia baru ngomong sama gue bahwa oke bro, Januari dia ngontek gue terima tantangan lo. Tapi dengan syarat dia bilang gitu, lo nggak boleh pakai mobil lo ini 10 bulan atau 9 bulan. Itu syarat pertama. Itu syarat kedua, dia akan menerjemahkan kemauan gue untuk bikin Porsche yang viral, yang membanggakan Indonesia, tetapi dia butuh gua berkolaborasi dengan 7 modifikator handal lainnya. Jadi kalau Brister lihat di sini bukan sebuah kebetulan. Jadi kita ini memang sudah mempersiapkan sebuah grand planning di 10 bulan yang lalu, 12 bulan yang lalu bahkan. Dan bahkan yang ngedesain juga Monaco Auto Design. Monaco Auto Design ini dari Amerika, bro. Gitu. Jadi apa yang gue pengen pelek gue begini diterjemahkan sama Ivan YM. Terus kemudian body gue begini Kiki, tapi Kiki yang menjadi lead modifikator yang menghubungi mereka semua. Headnya lah ya. Yes. Wow. Jadi begitu bro. Ketika ini tampil di Indonesian Modified Expo, alhamdulillah mempunyai respon positif bukan hanya di tanah air. Makanya di situ gue saat itu berpikir industri modifikasi di tanah air itu bro bukan lagi bisa melawan atau sejajar di Asia, tapi kita tuh udah bisa menatap dunia bro. Gue sangat yakin. Setuju gitu. sih Jadi gue. pada saat ketika kita punya tujuan, kita punya planning untuk mencapai tujuan itu, insya Allah tidak ada yang mustahil bro. Jadi gue tunjukin pandemi bukanlah masalah bagi kita untuk berkarya, tetapi gue sangat yakin bahwa iya semua orang ini malah jadi lebih mempunyai energi yang positif gitu Iya, untuk betul. melakukan. Jadi lo ini mengajak lingkungan lo ini untuk bangkit lah ibaratnya ya. Yes. Dan terbukti dengan lo menciptakan karya mobil ini, lo mengajak semua orang melihat kepositifan yang terjadi di pandemi malah ya. Orang kadang lemes, kadang lesu, tapi malah imbasnya berbeda malah ya. Dan menariknya lagi bro, awalnya gua menciptakan mobil ini keluar duit luar biasa banyak bro. Pastilah bro. Tetapi kan lo tanya tadi, menurut lo mobil tuh investasi atau bukan sih? Tadi kan pertanyaan lo awal seperti itu. Ini menarik bro Albert, karena menurut gua investasi itu bukan gua lihat dari, kan kalau dalam buku produktivitas adalah ketika
income lebih besar daripada outcome. Tetapi dalam hal brand, gue tidak melihat berapa yang gue dapat setelah berapa yang gue keluarkan. Gue nggak lihat seperti itu. Gue hanya berpikir, gue jalanin apa yang menjadi passion gue akan terus berkarya tanpa ada embel-embel monetisasi apapun juga. Karena menurut gue tujuan utama gue bukan monetisasi, tetapi diri gue, dan gue sudah bisa menciptakan sebuah hal yang berkarya untuk Indonesia dan bisa diakui dunia. Itulah yang akan gue kejar. Tapi lu luar biasa banget sih bro, maksudnya lu sudah dengan mobil Porsche CRK ini, nama Indonesia sudah harum sekali. Amin, bro. amin. Bristers dia sudah membawa mobil ini jalan-jalan juga, setahu gua udah sampai ke Tokyo juga kan? Ya, jadi kita sudah dapat undangan bro di Osaka Automesse. Tuh. Jadi di Osaka Automesse kita mendapatkan satu tempat untuk Indonesia, dan itu untuk Porsche kita. Tapi baru dapat 2 minggu lalu kita dapat kabar bro dari pihak Osaka Automesse yang notabene sebagai ajang modifikasi nomor 1 di Asia bro. Betul, di betul. Jepang itu. Dia bilang bahwa tahun 2020 confirm tidak akan dilaksanakan. Karena ada pandemi ini. Betul. Ya bro ya. Dan makanya ketika gua sudah mencarikan itu, kreativitas gua tidak berhenti sampai situ bro. Gua mencari momentum. Saat itu gue berpikir, wah gue udah punya mobil ini dan gue tuh pengen taruh ini di SEMA, Las Vegas. Sebelum ke Las Vegas, gue taruh di Osaka Automesse. Tapi ini gagal bro. Tapi tidak bikin gue dan tim menjadi Lesu ya. lesu. Jadi gimana dong? Akhirnya gue bikin lah short movie yang kemarin itu bro. Ya sebelum ke short movie nih bro, yang gua tahu lu juga ada dari ini semua, lu tetap jalan bikin CRK Motorsport. Yes. Itu missionnya apa lagi bro di situ? Jadi gini, ini menarik CRK Motorsport bro. Jadi CRK Motorsport itu adalah yang tadi dibilang, bro lu jadi pembalap. Dengan adanya podcast Albert Putra ini, gue pengen sampaikan pada Brister sama semua orang bahwa gue mau klarifikasi bro di sini. Gue bukan atlet, gue bukan pembalap. Gue tetap akan menjadi, ya passion gue itu di pengusaha bro. Gue tetap akan terus melakukan karya gue untuk untuk memberikan keberkahan bagi semua orang. Amin. Dan ketika gue memang passion gue di otomotif, tetapi gue pengen sampaikan bahwa dengan passion gue otomotif bukan berarti gue jadi pembalap. Gue akan menunjukkan eksistensi gue di dunia balap. Jadi banyak hal yang bisa gue lakukan di dunia balap untuk menunjukkan eksistensi gue. Salah satunya gue menciptakan CRK Motorsport. Jadi CRK Motorsport ini sebenarnya rumah dari divisi CRK Corporation yang gue create untuk menunjukkan kepada anak-anak muda, dan ini wadah buat siapapun yang mempunyai energi berlebih. Lo balapan di jalan raya, lo nggak usah di jalan raya bro. Lo ikut gue, kita support bersama, dan di situ tidak ada biaya joining fee, tidak apapun. Gue mensupport semua yang mempunyai talenta muda berbakat. Gue pengen mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuannya. Dan lu jangan kaget, bukan gue yang melatih bro. Jadi ada 7 pembalap nasional yang memang mempunyai satu visi misi dengan gue. Gue menciptakan, ada CRK Racing School, ada CRK Motorsport ini ada racing schoolnya juga. Kedepannya bro ya, kita punya divisi drift juga, divisi slalom, divisi touring. Tetapi gue tidak akan membuka semuanya di sini bro. Jadi nanti insya Allah awal Januari gue akan membuat the dream team dalam industri otomotif. Akan ada 7 pembalap nasional di semua kelasnya yang akan bergabung di dalam bendera CRK Motorsport. Di 4 divisi sekaligus. Slalom, touring, drifting, rally. Wah gila. Dan semua profil ini, semua segala macam kita sudah susun. Nanti kita akan blast ke semua tepat di bulan pertengahan Januari. Wah gila, ini keren banget Bristers. Gila, Kurang lebih gitu bro. Lu deep banget ya bro. Gue sih kaget loh ini. Lu menjelaskan CRK Motorsport, di otak gue jujur aja nggak sampai sedip ini bro. Terus terang. Betul. Orang berpikir gue pembalap. Gue cuma pengen membawa mindset bahwa balapan itu bukan tujuan akhir gue. Karena
menurut gua tujuan akhir gua itu bukan apa yang menjadi hasrat gua, tetapi gua bisa bermanfaat seperti ya tujuan mulia lo lah di podcast ini. Gue sampai dengar pada saat lo bilang, gue tuh tahu seorang Albert Putra itu pengusaha luar biasa. Bisa aja. Ya kan, ketua komunitas mobil ugal-ugalan. Tapi sekarang lo mempunyai sebuah hal, kita nih, gue tuh punya suatu hal yang sama bro sama lo. Tadi kita ngobrol sebelum kita memulai podcast ini, Brister, gue sangat luar biasa mendengar Albert Putra teman gue ini, dia mempunyai sebuah konsep bahwa apa yang dia lakukan itu sama seperti gue bro. Jadi menurut gue kesuksesan itu bukan apa yang kita pakai, kita punya dan kita rasakan, tetapi kesuksesan itu bagaimana kita mempunyai sesuatu dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Setuju. Dan itu gue pikir oke, gue sama sama lo Bet, kita satu visi. Makanya kita bersahabat bro. Sisanya angka, gue sangat yakin angka akan mengikuti dengan sendirinya bro. Amin, setuju. Jadi tadi gue sempat ngobrol sedikit Brister sama Carok, gue sedikit flashback dikit lah tadi ya. Gue ngobrol sama dia, dia nanya ke gue, bro, lu tiba-tiba kenapa bikin podcast? Nah, ternyata visi gue sama Carok, dimana gue menganggap hidup kita sekali di dunia ini, dan gue pingin bisa menjadi pelita bagi banyak orang dengan cara gue menginterview ini, merubah pola pikir lah. Gue berharap Bristers bisa dapat manfaatnya nonton podcast gue, sehingga mindsetnya kebuka nih, terutama anak-anak muda. Jadi maksudnya hidup ini tuh panjang dan luas, tinggal kalian perjuangannya mau sampai gimana. Jangan bilang itu tidak mungkin atau mustahil. Nothing is impossible. Setuju bro. Dan depan gue sudah membuktikannya nih, dan gue cuma jaw dropping dari tadi dengerin cerita dia. Bro. Sayangnya ketutup masker, nggak bisa ngeliat ekspresi bro. So bro, kita balik lagi ke topik. Yang gue tahu lu sudah balapan, lu sudah punya komunitas mobil juga, dia sudah show off mobilnya juga. Best of the best, dia sekarang jadi bintang film Bristers. Ini depan gue nih artis ternama layaknya. Aduh, ini harus diklarifikasi nih. Ini mungkin Vin Diesel Indonesia kali ini kayaknya. Dia sempat menghebohkan dunia maya, bahkan juga menghebohkan HP gue yang ngeliat. Gue astaga, gue langsung respon gue yang kayak ini another CRK Magic gue bilangnya. Lo mengejutkan gue lagi dengan membuat Fast and Furious Indonesia. Dinamakannya Crazy Fast Indonesia. Yes. Itu namanya. Tapi orang bilangnya Fast and Furious Indonesia karena emang keren banget Bristers. Amin. Gue sekarang bertanya lagi sama lo, bro, temen ngebut gue ini kenapa sekarang jadi bintang film bro? Waduh, kacau. Harus kita luruskan dulu nih. Ini luar biasa nih bro. Oh, gue boleh ngebanggain diri ya? Kayaknya ini yang baru nanya baru gue deh. Baru podcast gue nih kayaknya yang podcast nanya. pertama. Bener kan? Jadi pada saat alhamdulillah bro, pada saat pertama kali mobil itu keluar di Indonesian Modified Expo, itu satu hari alhamdulillah bro, ada 5-10 fotografer yang secara bergiliran berfoto secara gratis dan memposting, dan gue sangat luar biasa very appreciated kepada rekan-rekan media. Sampai sekitar 10 hari setelah launching itu bro, tidak ada berhentinya teman-teman media itu ikut memberitakan kebahagiaan lah. Dan ini menurut gue sebuah apresiasi besar pada rekan-rekan media. Terus yang kemudian yang kedua, karena tadi yang gue bilang, ketika momentum gue sudah tidak ada, padahal mobil ini udah jelas akan gue kirim ke Osaka, diikut ajang Osaka Automesse, setelah itu ke Las Vegas. Dengan kejadian pandemi yang tidak kita inginkan ini, akhirnya gue tidak punya medium apapun juga bro untuk memperkenalkan mobil ini. Jadi kemarin gue sempat berpikir, gue nggak boleh kalah terhadap keadaan. Gue langsung pikir, kenapa nggak gue pikirkan untuk bikin short movie untuk memperkenalkan mobil gue, tetapi dengan sebuah cerita ya orang tahu lah bro,
kemarin Fast and Furious 9 tuh sempat membuat kita menjadi menunggu-nunggu sampai 2 tahun ini akhirnya tidak Betul. dirilis Betul. gitu. Dan gue berpikir, gue pengen bikin sesuatu hal yang menghibur. Jadi pengen bikin sesuatu hal kecil yang gue lakukan sendiri dengan konsep sendiri, tetapi yang pasti ya bukan carok kalau melakukan sesuatu tanpa tujuan dan tanpa langkah-langkah yang jelas. Jadi gue menghubungi pertama Premier Works sebagai yang notabene kalau gue lihat ya teman-teman otomotif, insan otomotif tahu lah siapa Premier Works. Udah yang terbaik dia di bidangnya. Terus kemudian kalau yang tampil gue bro itu pada kabur semua bro. Jadi gue menghubungin gue lihat di Instagram ya salah satu sekarang lagi naik daun tuh ada 2 live selebgram, Steffi Zamora sama Elina George. Nah sisa-sisanya itu teman-teman gue semua, teman-teman main, teman bro ayo kanan kiri lo mau jadi ini nggak? Gue bayarin es teh manis saja. Jadi konsepnya seperti itu. Okay. Tetapi gue menaruh sebuah pesan di situ. Ketika orang bikin short movie itu hanya untuk keren-kerenan, mobilnya kelihatan lekuk mobilnya, tetapi tidak dengan crazy face Indonesian. Gua membawa sebuah karakter keunikan lokal, keindahan alam Jakarta, terus eksotisnya pembangunan di Jakarta, kulinernya, fashion, sampai bagaimana kita bisa melihat udah ini tuh barometer modifikasi Indonesia lewat sebuah ajang short movie Crazy Fast Indonesia. Dan itu gue bikin bener-bener tidak ada bener-bener 1 bulan bro gue bikin 2 minggu konsep, 1 minggu syuting, 1 minggu editing, tanpa media, tanpa apapun juga. Gue langsung coba, gue bilang bahwa ini akan tayang eksklusif di IG TV gue. Dan alhamdulillah sampai saat ini biasanya gue setiap gue ngepost Instagram yang lihat biasanya cuman 70 sampai 200 bro. Itu pada saat gue juara ISOM itu paling hebat bro. Karena gue bisa di view lebih dari 500 orang. Gila ya. Nah tapi pada saat kemarin gue ngepost, lo tahu bro, itu udah lebih dari 70.000 viewer gue. Dan langsung banyak DM ke gue bahwa waduh itu luar biasa. Dan alhamdulillah respon di dunia otomotif sama netizen sangat baik bro. Bahkan sampai kita di repost dari beberapa. Jadi ada 2 maestro film sudah menghubungin gua yang belum bisa gue cerita siapa orangnya. Terus yang lebih kagetnya lagi satu bro, Netflix Asia menghubungi gua. Dan gue bilang, gue nggak ada kepikiran dan dibilang bahwa tujuan gue ditanya tujuan gue dan apakah gue punya konsep untuk 6 episode ke depan. To be honest, gue belum bisa menceritakan apa yang menjadi pembicaraan gue dengan Netflix Asia. Masih secret. Tetapi di situ poinnya bukan di situ bro. Poinnya adalah jangan berhenti bermimpi. Walaupun gue yakin ini masih awal dari tujuan utama gue dan gue juga yakin bahwa ketika gue mau mencapai itu gue harus benar-benar berkolaborasi dengan komunitas-komunitas di Indonesia, semua insan-insan perfilman. Dan gue pengen yakinin, gue ingin mengajak semua insan seni, otomotif, dan pelaku usaha di Indonesia, yuk dengan adanya pandemi, jangan pernah menyerah, jangan kita menyerah terhadap keadaan, yuk kita bisa bergabung menciptakan sebuah karya yang membanggakan Indonesia untuk mengharumkan Indonesia di mata dunia bro. Ini setuju banget gue, gila bro, gue terharu banget bro. Gue sama Carok dari dulu, dari awal ngobrol selalu kita bicaranya apa yang bisa kita buat dan maksudnya membanggakan. Tapi membanggakannya kita selalu ngomongnya bukan untuk diri kita ya bro. Betul. Ya. Kita selalu apa ya, ibaratnya mobil, oke lah cantik di mata kita cantik, tapi kita juga mau di mata orang cantik, ibaratnya begitu. Yes. Dan gue dari dulu, dari awal gue emang jarang ketemu Carok apalagi pandemi sekarang ini. Tapi begitu kita ketemu ngobrolnya kagak habis. Selalu begitu. Seru bro, seru. Dan emang dari dulu gue tahu dia passionate banget dan gue nggak nyangka gila sekarang dia udah far away di depan gue dengan segala cerita dia dan ini very deep bro. Gue maksudnya ternyata di balik ini semua ada makna tersirat ya bro. Dan pesan-pesan moral yang sangat baik buat Bristers semua orang deh yang nonton ini. Lu rasa dalam diri lo
sampai sekarang gimana bro? Bangganya kayak apa bro? Jadi gua nih memang jujur aja bro, gua nggak pernah berpikir akan apa yang gua lakukan ini bisa diterima halayak lah, baik itu Indonesia bahkan sampai di luar negeri gitu. Jadi gue sangat excited, gue sangat kaget, campur bahagia bahwa apa yang gue lakukan itu bisa mempunyai pengaruh bro, bukan hanya kepada diri gue, tetapi bagi industri otomotif seperti itu. Dan gue sangat yakin kembali seperti yang gue bilang tadi bro, kesuksesan kita itu bukan apa yang kita dapat dan kita punya serta kita lakukan untuk diri kita, tetapi bagaimana bisa bermanfaat untuk halayak dan masyarakat seperti itu bro. Jadi gue tidak akan pernah berhenti untuk selalu menunjukkan yang terbaik, dan kalau bikin sesuatu itu harus pol, Maksimal lah ya, harus pol. jangan setengah-setengah Jangan lah. setengah-setengah. Tuh Bristers, harus diingat pesan dari bro CRK. Daripada setengah-setengah mending gaspol aja. Buat apa kalau enggak ya? Siap. Kayak cuma buang waktu jatuhnya ya. Gila. Bro, dari semua pengalaman lo, cerita lo yang keren ini luar biasa banget. Gue yakin lo ada perjuangan yang orang nggak tahu pastinya. Ya tadi lo udah ada share sedikit-sedikit sih. Cuma sacrifice terbesar lo nih secara positif ya. Itu apa sih bro? Untuk mendapat ini semua. Oke, menarik bro. Jadi seperti bro Albert tahu, gue itu lahir dari keluarga biasa-biasa aja, dan ayah nyokap bokap gue itu bukan orang yang ada ya. Ya gue bersyukur berkecukupan lah gitu. Tetapi impian gue dari awal tuh satu bro, suatu saat gue pengen mempunyai legacy terhadap anak gue. Suatu saat gue pengen one day gue berkeluarga, one day gue punya anak gue itu mempunyai legacy dari apa yang bapaknya sudah bikinkan. Jadi bukan berarti gue tidak mau ngajarin bahwa anak gue sulit, tidak, tapi gue akan mengajarkan dia bagaimana hidup sulit. Sampai kapanpun gue tidak akan mau mengangkat atau mengajak anak gue untuk sulit. Jadi di situ gue berpikir dan gue punya tekad dari awal, gue harus luar biasa. Jadi pada saat perlu bro tahu, mungkin semua orang tahu saat ini gue punya beberapa yang dilihat di Instagram atau yang orang-orang tahu, tapi semua itu berawal dari nol bro. Ketika gue masuk Trisakti, gue menggunakan uang gue sendiri. Saat itu gue nggak punya motor, gue nggak punya mobil, sampai lulus itu semuanya beasiswa akademis. Wow. Ketika S2 yang gue dapatkan itu beasiswa juga, beasiswa aktivis. Pada saat itu gue memang aktif berorganisasi. Jadi memang banyak cara mencapai tujuan. Salah satunya kalau di apa namanya, di Fakultas Seni Rupa dan Desain, gue kebetulan anak FSRD Trisakti bro, dan saat itu gue pengen melanjutkan kuliah gue juga. Terus habis itu gue mendapatkan lewat akademis, jalur akademis dan aktivis. Nah dari situ banyak sekali sacrifice yang gue lakukan bro. Seperti kita tadi bicara di depan ya bro ya, sebelum kita mulai podcast ini, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa apa yang kita saat ini adalah apa yang kita lakukan 5 tahun yang lalu. Jadi ini akan menarik bahwa saat ini lo jangan berhenti berjuang, karena apa yang lo kerjakan saat ini lo akan lihat nanti 5 tahun ke depan. Dan itu gue lakukan pada saat gue lagi luar biasa mencari pekerjaan, mencari sesuap nasi, dan untuk kualitas hidup kita yang lebih baik. Itu pada saat itu anak-anak lagi pada main-main gitu kan. Ya alhamdulillah, gue tidak bilang jalan orang itu, mereka itu salah, tidak. Tetapi setiap orang kan punya caranya masing-masing. Setuju. Kalau gue pribadi ya banyak sekali sacrifice yang gue lakukan gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu ya bukan untuk besok atau minggu depan, tetapi untuk 5 tahun lagi. Jadi jangan pernah lo merasa sedih atau merasa aduh ini berhasil atau tidak. Gue cuman berpikir apapun tujuan lo, apapun impian lo, gapai to the max, dan ingat 3 hal. Junjung tinggi kejujuran, loyalitas, sama kredibilitas. Insya Allah bro, 3 itu angka-angka mengikuti ini sendirinya. Nih 3 poin itu sama persis kayak gue.
karena kepercayaan lo tidak bisa dapat begitu aja. Agree. Dan balik lagi, semua hidup ini semua itu proses. Betul. Proses itu banyak lika-liku. Makanya gue suka ngomong gini bro, ke Bristers juga, ke teman-teman gue sendiri. Semua orang punya masalah hidupnya masing-masing. So be respectful. Lo harus respect semua orang. Kenapa? Lo nggak tahu sejarah hidupnya gimana, petualangan hidup dia, jatuh bangunnya kayak apa. Lo jangan ngelihat orang dari kulitnya aja. Tapi lo harus respect semua orang sesuai apa adanya. Jangan ada apanya. Nah, bener kan? Benar. Nah, balik lagi, hidup itu proses. Itu kayak tadi Bro Carok bilang, Bro CRK bilang, itu kita tanam, kita tuainya 5 tahun lagi. Itu ibarat kita menanam sebuah pohon. Pohon itu akan tumbuh, tapi tidak besok langsung jadi. Lo nggak mungkin nanam bunga matahari atau pohon apa 5 hari langsung jadi raksasa, nggak mungkin. Benar. Itu lo butuh waktu, lo ada timingnya, dan balik lagi itu proses. Nah kalau lo tanam pohon bunga-bunga yang kecil, mungkin ada yang mati, ada yang layu, tapi ada yang tumbuh. Intinya apa? Jangan patah semangat aja udah. Benar bro. Karena dari semuanya pasti ada titik cerah suatu saat nanti. Orang gue yakini punya waktunya masing-masing. Bener banget bro. Kalian punya waktu bersinar, semuanya punya waktu bersinar lah. Gila bro, gue nggak nyangka gue bisa ngomong deep talk sama lo bro. Lo ingat bro, pada saat kita ketemu 2 tahun lalu, itu adalah awal kali pertama gue memulai bisnis. Pada saat itu dengan 5 orang dan di tempat coworking space yang sangat sederhana. Tapi alhamdulillah dalam 2 tahun setengah saat ini gue sudah punya building sendiri dengan 5.000 meter dengan lebih karyawan 100 orang. Gue cuma pengen nyampaikan kepada Brister semua, jangan pernah lo ragu untuk bermimpi. Bermimpilah setinggi langit. Kalau kata orang, ketika pun lo jatuh di antara bintang-bintang. Jadi Gitu, terbang setinggi-tingginya aja. Jadi jatuhnya nggak sampai ke bawah. Tetap terbang kita. Tapi gila, Bristers, gue mungkin nggak ngikutin 100% perjalanan hidup Carok ya, CRK. Cuma gue tahu, karena gue gimana pun kenal dia dari awal. Dari awal mula dia masih ngerintis, gue pun tahu. Karena emang kita ngobrol di saat-saat itu, di pertengahan jalan, dia ngerjain apa, gue sekedar tahu. Tapi gue nggak bisa ketemu dia untuk ngobrol secara deep, karena waktu itu gue juga masih sibuk kerja juga saat itu. Karena gue masih saat itu masih profesional lah, waktunya masih ya terbatas, tahu sendiri lah bro, kalau lo masih kerja profesional kan, jam-jam kerjanya kan ada ya bro. Jadi ya, tapi gue tahu karena ya balik lagi thanks to Instagram, gue jadi bisa ngelihat Carok ngapain aja sih. Tapi jujur bro, gue sebagai sahabat tuh gue salut sih bro. Nah, thank you banget bro. Justru lo buat gue membuka Brister itu luar biasa, dan Brister itu akan mendapatkan hasil dan manfaat luar biasa dengan apa yang lo lakukan sekarang. Amin. Gue sangat yakin podcast ini pasti akan luar biasa. Ini dalam 3 bulan ya bro ya. 3 bulan aja sekarang lo udah bisa sampai 15.000. Enggak, belum. Nolnya kurangin 1 bro. Iya, 1.500. Dan maksud gue konsistensi itu luar biasa bro. Thank itu you. Dan gue sangat yakin, kita lihat 3 bulan lagi ini pasti podcast ini mungkin secara dampaknya tidak secara langsung terhadap Albert Putra, tapi kita nggak tahu apa yang berdampak terhadap rekan-rekan Bristers semua gitu loh. Gue jujur ya bro ya, ini terserah Bristers juga mau bilang Albert Putra munafik atau apa, tapi gue bilang sama tim gue nggak mementingkan apa yang terjadi di hidup gue mementingkan yang bisa gue bagikan ke kalian dulu. Luar biasa. Kenapa? Karena ya bukan gue bilang gue berlebihan atau apa ya bro ya, cuma emang misi gue dari awal dan gue udah tegaskan ke tim. Namanya orang bisnis ya bro ya, lo orang bisnis deh, lo investasi pasti tahu kapan break even. Yes. At least lo tahu berapa bulan deh. Gue bilang ke tim gue investasi alat, tapi gue nggak tahu kapan gue akan dapat duit gue balik. Itu satu. Kedua, misi gue apa? Gue cuma mau hidup gue lebih bermanfaat buat orang banyak. Udah itu aja. Top.
Dan kelihatannya memang gua dipertemukan dengan Bro Carok ini ada makna di balik itu karena kita memiliki visi yang sama, Bro. Top. Gila. Gue sih senang banget, Bro, bisa ngobrol sama lo. Thank you bro. BTW, ini buat penutup, gue yakin Bristers juga pada bertanya-tanya, Bro. Siap. Dari semua pengalaman yang lu dapetin nih sekarang nih, dari tadi apa juara 3 ISOM ya, lo punya mobil terkenal, udah mejeng di apa IMX ya, habis itu sempet mau ke Osaka, terus mau ke SEMA, terus punya CRK dan lain-lainnya semuanya itu, sampai film juga ya. Pesan apa sih yang lo dapet dari itu semua? Maksudnya apa yang lo pelajari dari situ? Bisa, boleh gak sih lo kayak semua yang lo dapet dari situ lo share sedikit biar Bristers tahu makna terpendam semuanya itu, kayak pesan yang tersirat lah di dalamnya. Oke. Jadi dalam kesempatan kali ini gue pengen menyampaikan kepada Brister semua bahwa ketika Brister semua punya tujuan, semua punya goals masing-masing, jangan pernah lo lelah. Ini masa pandemi bro, ini adalah masa berat bukan hanya buat Brister sekalian, bagi semua orang. Tetapi menurut gue, lakukanlah segala sesuatu dengan full. Junjung tinggi kejujuran, tetap loyalitas terhadap atasan, sama jangan lupa kredibilitas lo ada nomor 1. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu setengah-setengah, dan gunakan setiap peluang untuk momentum, untuk lo menghasilkan dan meyakinkan bahwa apapun yang lo punya itu harus benar-benar 100% mempunyai langkah-langkah yang jelas, prosesnya jelas, sehingga, dan satu lagi, lo nggak bisa sukses seorang diri bro. Kita harus benar-benar kolaborasi, sinergi, dan jangan pernah malu untuk bercerita, meminta masukan, karena sudut pandang kita akan berbeda dengan sudut pandang orang. Dengan banyak sudut pandang kita akan melihat dan mempermudah kita mencerna segala sesuatu. Dan satu lagi, apapun yang lo pikirkan, apapun yang lo harapkan dan planningkan, tidak akan berjalan tanpa seizin Tuhan. Karena gue yakin apa yang kita lakukan ini bukan hanya kita yang melakukan, ingat segala sesuatunya juga harus kuasa dari Tuhan. Jadi tetap kita jangan lupa berdoa. Kita berharap semoga di masa pandemi ini bukan menjadi akhir dari semuanya, tetapi adalah awal dari sebuah new normal yang memberikan kita energi luar biasa bahwa masa seperti ini aja kita bisa melewati dengan semuanya. Dan gue berharap semoga Brister dengan podcast ini bisa memberikan banyak masukan-masukan, dan channel luar biasa ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan energi positif kepada Brister dan siapapun juga halayak di luar sana yang mendengarkan ini, jadi mempunyai efek secara langsung ataupun tidak langsung. Amin. Dan dalam kesempatan ini juga gue pengen ngucapin selamat bro buat Albert Putra yang luar biasa. Waduh, gue dari ini tadi gua ini luar biasa. Mungkin dari kejadian ini gue akan tahu nih siapa kita bisa masuk di Crazy Fest Indonesia episode 2 nih. Tunggu ya Brister ya. Waduh, tiba-tiba. Gimana nih kalau gue tawarin di Crazy Fest Indonesia 2? Bro, lo gak usah nanya, gue udah siap bro. Apa sih yang gak buat Bro Carok, buat bro gue sendiri. Penasaran kan? Makanya stay tune terus, ya gak? Siap. Bro, pesan lo tadi thank you banget. Itu bener, gue setuju banget. Kita boleh melakukan apapun, kita boleh merencanakan apapun, tapi jangan lupa sama yang di atas. Bener bro. Berdoa itu memang bener. Gue dari sekarang aja gue udah mau membiasakan, bukan mau ya, malah sudah membiasakan anak gue untuk rajin berdoa. Bangun tidur, mau tidur, hal simple seperti itu. Karena gue setuju banget kalau Tuhan tidak berkehendak, apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Tapi kalau kita benar-benar berdoa dan juga bersungguh-sungguh bekerja, amin, semua pasti akan terwujud di waktu yang tepat. Ada satu lagi bro. Wah, apa nih? Gua tantang podcast Oke. untuk sesi tertentu. Oke. Jadi bulan depan
jangan lupa teman-teman ada episode khusus. Gue akan membawa langsung 5 pemain dari Crazy Fest Indonesia akan langsung di podcast sama. Dan ini versi pertama Albert Putra dalam kacamata langsung mempodcast 5 orang sekaligus. Boleh. Kapan waktunya? Stay tune terus di channel Apodcast. Nih Albert Putra. sebagai tanda deal, gua fist bump dulu. Deal ya. Yoi. Kita tunggu ya. Sip. Oke. Bristers, tunggu aja tanggal mainnya ya. Dan yang pasti ada salah satu artis yang gue belum bisa sampaikan di sini. Siap. Wah, bro, thank you banget, bro. Dan gue undang lo di CRK building gue. Oke? Siap. Nanti Bristers tuh pantengin aja Instagram gua bakal kalau gua main ke buildingnya CRK, gua akan rekaman di situ dan kalian akan bisa lihat. Dan gua bangunan. tantang bro, ini bukan man to man, Oke. tetapi lo akan melakukan podcast yang eksklusif Oke. untuk membedah semua garasi CRK, semua building gua, dan itu akan menjadi sebuah warna baru dalam podcast Albert Putra. Siap, Stay bro. tune. Boom. Wah, tantangan diterima dengan senyum yang lebar walaupun ketutup masker nih. Dari tadi gua senyum di dalam nih. Gokil ya bro ya? Gokil banget, bro. Thank you banget. Terima ya tantangannya. Pastilah, bro. Gua tidak akan menolak opportunity, bro. Ya. Apalagi maksud gua lo yang minta, bro, sahabat gua. Dan lo akan lihat sendiri, lo adalah orang pertama nanti akan mereview mobil gue. Siap. Gue terima Sebelum dengan semua selebgram itu, gue janji lo orang pertama. gue bisa nyicipin mobil keren. Jadi eksklusif nanti akan tampil di beberapa Siap, bro. YouTube channel gue dan Albert Putra. Thank you banget, bro. Siap bro. Gila, gue dapet hadiahnya jackpot ini. Sadis. Stay tune, stay tune. Thank you, bro. Sukses terus buat Apodcast. Thank you, bro. Bener-bener opportunity-nya thank you banget. Gue udah speechless sekarang. Well, bro, thank you udah sharing di sini. Thank you udah bener-bener ngebahas secara rinci dan mau menjawab semua pertanyaan gue. Gue yakin Bristers di rumah juga dengerinnya akan pasti ada insight lah buat dia nih. Ada masukan yang wow, luar biasa, pandangan baru dalam hidup. Bristers, kalau kalian mau bertanya dengan Bro CRK depan gua nih, langsung turun ke bawah. Tulis di kolom komen di YouTube. Tulis aja semuanya. Lu mau nanya, "Bro, udah makan belum?" Ya udah tulis aja nggak apa-apa. Nanti gua sampaikan langsung ke Bro CRK. Pertanyaan yang terbaik akan kita kasih giveaway t-shirt. 5 pertanyaan terbaik akan gue kasih 5 t-shirt eksklusif dari CRK. Mantap tuh. Gua nggak ada plan loh untuk giveaway. Tahu-tahu bronya langsung ngasih. Kurang baik apa coba? Luar biasa sekali ini. So, nanti 5 pertanyaan terbaik akan dikasih giveaway langsung dari Bro CRK. Misalnya kalian juga rada sungkan di YouTube, mungkin lebih prefer di Instagram, lihat link di description gua ada link ke Instagram. Tuh ada nanti link ke Instagram gua. Nah, nanti ada feed nih, bro. Siap. Mukanya muka lo nih. Siap. Nanti lo kirimin foto paling ganteng, tapi jangan mobil ya, muka lo. Nanti Ini untuk dikirimin pertama foto kalinya deh gue mobil. medianya. Oke, gue kasih muka gue ya. Tapi Iya. Tapi belakangnya mobil sama aja. Jadi lo kirimin, nanti di Instagram gua ada feed mukanya Bro CRK. siap. Kalian juga boleh tulis langsung pertanyaan kalian di situ. Hoki-hoki aja nih, nanti siapa tahu si Bro CRK iseng ke Instagram gua, lu dijawabin langsung juga possible banget. Pasti bro. Tapi Pasti gue jawabnya di Instagram dan channelnya Albert. Nanti gua pokoknya tenang aja, gua akan infoin langsung ke Bro CRK pertanyaan kalian. Jadi nggak ada yang miss out lah. Kalau kalian takut nggak dijawab, lu lihat aja podcast gue yang lain, semuanya gue jawabin satu-satu. Siap. Mantap. Aman pokoknya. Gua tidak akan melupakan kalian kok. So, sesudah itu ya kalau yang giveaway atau yang di shuffle nanti kita atur lah ya kapan. Siap. Aman. Kita bisa atur lah. Nanti pokoknya Bristers pantengin aja Instagram gua, follow, like, subscribe. Subscribe mah di YouTube ya, Bro. Subscribe di YouTube ya. Udah pokoknya pantengin aja, semua informasi akan gue sampaikan di situ. Bro, again thank you banget. Lu udah bener-bener kayak
gue bener-bener salut, lu udah kesana kemari, udah kayak setrikaan, terus langsung datang ke sini, nggak babi bu, dia langsung okein gue. Akhirnya langsung kita ngobrol setelah sekian lama. Siap bro. Stay safe, stay healthy ya bro. Thank you Ini juga pandemi. for having me. Pandemi lagi parah gini ya, lo jaga kesehatan lah bro. Next time kita drive bareng lagi ya. Siap. Gua Gaspol. gua kangen nyetir sih bro. Gaspol. Thank you for joining me juga. See you next time. Please datang lagi kalau gue undang ya bro ya. Siap pasti bro. Gua akan Sip, mantap. Oke, so Bristers, AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.